Oke, pertemuan ketiga membahas tentang array ya, array dimensi banyak atau dimensi lebih dari 1 dan 2. Hari ini tanggal 29 September 2021 ya. Oke. Di sini pengertian dari array dimensi banyak adalah atau dimensi 3 atau disebut dengan three dimension array adalah digunakan untuk mengolah data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi, di mana tipe data ada nama variabel, ada indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Contohnya integer A342. Jadi saya mempunyai variabelnya namanya A, tipe datanya integer, indeks 1 3, indeks 2 4, indeks 3 2. Sebentar ya.
Oke, maaf, lanjut ya. Kita lanjut. Baik, Pak. Mana tuh gambarnya? Oke, masuk lagi, maaf sebelumnya. Kita lihat di sini ada yang namanya array dimensi 3 ya, di mana ada namanya indeksnya, indeks 1, indeks 2, indeks 3, di mana ada bilangan contohnya integer A342, di mana saya memiliki tipe data integer, variabelnya A, indeks 1 3, indeks 4 indeks 2 4, indeks 3 2. Lanjut. Selanjutnya menentukan jumlah elemen array. Kalau ditanya, Pak, itu array dimensi banyak, ngitungnya gimana sih Pak jumlah dimensinya? Nah, ini dia. Ini adalah perhitungannya, di mana jumlahnya adalah n p indeks array, i sama dengan 1, v-nya itu perkalian statement sebelumnya. Contohnya suatu array dideklarasikan sebagai berikut. Integer A342, maka jumlah elemen A adalah, jadi dijumlahin. Maaf, jumlah elemen array adalah indeks 1 dikali indeks 2 kali indeks 3. Jadi 3 kali 4 kali 2. Jadi jumlahnya ada 324 kolom ya, atau elemen. Yang 24 seperti apa Pak? Nih, seperti yang gambar ini nih, kubik. Nanti dijumlahin semuanya, kalau ada 3 kali 4 kali 2, jumlahnya ada 24. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang penting nih. Pemetaan array dimensi ke dimensi 3 ke storage. Jadi ada namanya add mnp sama dengan m00 m-1 jumlah elemen 2 kali jumlah elemen 3 dikali ditambah n-1 jumlah elemen 3 plus p tambah 1 dikali L. Coba disimak baik-baik. Suatu array dideklarasikan sebagai berikut. Integer 243. Jadi saya mempunyai elemen 243. Integer A dengan alamat indeks awal adalah 011. Dan ukuran tipe data integer. Integer tipe datanya 2. Jadi nanti L-nya 2. Habis itu ada pertanyaan. Tentukan alamat 232. Nah, ini 232 masih dalam cakupan 243. Jadi kalau ditanya, tolong cari 241 bisa nggak? Bisa. Tetapi ketika ditanya, tolong dong cari 251, nggak bisa Pak. Kenapa? Mentoknya itu 243. Jelas ya? Jelas, Nih, Pak. masukkan ke dalam rumusnya. Jumlah elemen array-nya adalah 2 kali 4 kali 3, berarti 24. Masukkan add mnp. Mnp-nya itu, M-nya itu nanti 2, 4, 3. Kalau yang maaf, MNP-nya itu yang dicari 232. Habis itu M00 ini indeks awal yang 11. Plus M-1, M-nya ini yang dicari, M ini. -1 jumlah elemen 2. Ingat, yang 243 itu yang pertama jumlah elemen 1, yang 2. Yang 4 jumlah elemen 2. Yang 3 jumlah elemen 3 ya. Habis itu jumlah elemen 2 dikali jumlah elemen 3. Berarti nanti 4 kali 3 nih. N-1. N-nya berapa? N yang dicari 3. Dikali jumlah elemen 3
Habis itu di apa lagi tuh? P min 1 dikali L. P-nya mana? P-nya yang dicari. 2 ini. Dikali L. L-nya tipe data sama dengan 2 integer. Oke. Lanjut. A232 sama dengan 011 21 dikali 4. 21 dari mana? 21 dari M min 1. M-nya adalah 2. Nih, 232. Min 1 dikali 4 dikali 3. 4 dari mana? 4 bilangan 2. Jumlah elemen 2. 3 jumlah elemen 3. Ditambah 3 min 1. 3 dari mana? 3 dari P. 3 dari N. Sorry. N min 1 dikali 3. 3 dari mana? 3 dari jumlah elemen 3 nih. Elemen 3 kan 3 ya. Habis itu P min 1. P-nya berapa? MNP. Berarti 2 dikurang 1. P, sorry. P-nya berapa tuh? 2 ya, bener ya? 3 bukan, Pak. Apa? 3 bukan, P-nya. 3. Kan ini MNP. MNP kan ini M-nya 2. Dari atas kan kelihatan tuh, ada 2 ya. M-nya 3, P-nya 2, 3. Pak. Ya, N-nya 2. P-nya tuh kan 3 nih, sorry nih. Ini 3 dikurang 1 nih ya. Sorry, udah ada nih. Nih yang ini sorry, yang bawah. Yang paling bawah nih, 2 min 1. Saya hitung ya. 2 min 1 dari mana? 2 min 1 dari M min 1. M-nya adalah 2. Habis itu dikali 4 dikali 3 dari mana? 4 elemen bilangan 2 dikali elemen bilangan 3. 4, 3. Habis itu 3 min 1 dari mana? 3 min 1 itu dari N min, dari 3 min 1, sorry. Bukan yang sini. 3 ya, sorry. 3 min 1. 3 min 1 dari, bentar, kok rumusnya gini. Oke. 3 min 1 dari N min 1. N min 1 sama dengan N-nya sama dengan 3. Ya. N min 1 sama 3 dikali 3. 3 adalah jumlah elemen 3. Jumlah elemen 3 adalah 3. Habis itu ditambah P min 1. P mana? P ini nih, 2 nih. Kan ini kan N 2, 3, 2. N P-nya adalah 2 dikurang 1 dikali 2. 2-nya mana? 2-nya jumlah elemen integer. Integer ketetapannya adalah 2. Dikaliin tuh. 0,11 ditambah 4 kali 2 dikurang 1, 1 kali 4, 4 kali 3, 12. Plus 2 min 1, 3 min 1, 2 dikali 3, 6. Habis itu 2 min 1, 1 dikali 2. Dijumlahin. Ketika dijumlahin 0, 11, 3, ini dari mana? 38, 38 dari 21 plus 6 ditambah 1. 17, 7 tambah 12, 19. 19 kali 2, 38. 38 desimal, ingat. 38 desimal. Seperti yang sebelumnya saya kasih tahu, pakai kalkulator ya. Bentar saya share dulu. Saya share screen-nya. Coba lihat kalkulator. Nah, ini ada namanya pecahan pakai programmer. Pakai programmer. Nah, ini bisa dilihat. Pilih desimal D. Ketik 38. 38 heksanya berapa? 26 ya? 26, Pak. Ya, ini pindahin naikin ke atas nih. Ada birunya. 26 heksa ditambah 11. Sama dengan 37 heksa. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, lanjut ya.
Oke, lanjut. Nah, ini ada potongan program untuk array dimensi 3. Di sini ada namanya array dimensi 3 buat plot Liga Champion. Mungkin teman-teman yang suka Liga Champion ini programnya. Ini ada char 64, ada 64 peserta. Nama ada namanya ini 542. 5422. Kenapa 5422? Ini untuk dimensi arraynya, panjang kali lebar kali tingginya nanti ada 542. Membernya adalah AC Milan, Barcelona sampai dengan Villarreal. Print Liga Champion, nanti dicetak Liga Champion. Ada beberapa I0. Jadi dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Pada saat kelima dia akan keluar. Jadi ada 5 grup. 0, 1, 2, 3, 4. Ketika 5 dia selesai. Kenapa? 5 lebih kecil daripada 5, berarti enggak. Nanti ketika dia masih memenuhi lebih kecil daripada 5, dia akan ngecetak nih. Ini grupnya ada berapa? 0, 1, 2, 3. Jadi grupnya ada 5, membernya ada 4. 0, 1, 2, 3. Ingat, ini 0, S0, S kecil 4. Berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 tuh. Membernya 4, grupnya ada 5. Nanti ketika dicetak, nanti hasilnya seperti ini. Grupnya ada 5. A, B, C, D, E. Dari mana Pak? Dari sini. Perulangan I sama dengan 0, I kecil 5. Membernya dari 4. Dari mana Pak? Ini. 0, 1, 2, 3. 4-nya keluar. Selesai. Jadi membernya ada 5. Membernya ada 4. Grupnya ada 5. Jelas ya? Untuk algoritmanya. Jelas teman-teman? Coba lihat. Grupnya ada 4. Grupnya ada 5. Membernya ada 4. Nih. Perulangannya ada di sini. Kenapa dari grupnya ada 4 dimulai dari 0 sampai 5 Pak? Karena dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 nih grupnya nih. Kenapa nggak 5 Pak? Pada saat 5 dia keluar dari grupnya. Kenapa? Dia harus ngisi ke membernya. Lihat. Perulangan itu main di logika. Kalau kalian mau dari 1, ini harus lebih kecil sama dengan. Kalau dari 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jelas? Ada sama dengannya. Tetapi kalau mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. 5 selesai. Membernya 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3. Ada 4. Pada saat 4 dia keluar. Dia nggak ncetak. Jadi ada 4 membernya. Pak, dimulai dari 1 boleh nggak? Boleh. Tapi lebih kecil, S lebih kecil sama dengan 4. Ada sama dengannya 4. Kenapa? 4-nya masuk. Jadi 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Jelas Pak. Lanjut. Ini sering keluar dalam UTS. Triangular array merupakan di mana upper triangular seluruh elemen di bawahnya 0. Jadi ada elemen array bawahnya 0 semua. Itu namanya triangular array. Kalau lower triangular elemen atasnya 0. Kalau lower bawahnya 0. Nah, hitungnya kayak gimana? Nih. Hitungnya dalam array lower triangular dengan n baris jumlah maksimum elemennya adalah 0. Lebih besar, lebih kecil 0. Baris ke I adalah I karena total elemen lebih kecil, lebih besar 0, lebih dari. Rumusnya untuk menghitung membernya gimana Pak? Nih, N lebih sigma I sama dengan 1, I sama dengan N plus 1 dibagi 2. Nih, ini nih, coba lihat ke depan. Tolong suaranya di-mute. Yang namanya array upper triangular itu bawahnya 0 semua. Lihat nih. Atasnya ada isinya. Lower triangular bawahnya ada isinya, atasnya 0. Inilah contoh dari triangular array. Contohnya gini nih. Triangular array. Diketahui suatu array segitiga memiliki 3 baris dan 3 kolom. Ingat, 3 baris 3 kolom. Tentukan jumlah elemen yang bukan 0. Jadi ada 3 baris 3 kolom nih, lihat nih yang bawah nih. 10, 20 ada 3 baris 3 kolom. Saya mau ngitung elemen yang bukan 0 berapa sih? Berarti dimasukin aja nih.
3. 3, Pak. Ya, 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. 6. Berarti ada 6 yang keisi, ada 3 yang kosong. Kenapa 3? Karena kan arahnya 3 kali 3. 3 kali 3, 9 ya? Ya, Pak. Berarti yang keisi adalah yang ini nih. Yang keisi yang ini. Kelihatan ya? Saya snapping tool ya? Ya, Pak. Nah, yang nggak keisi yang ini. 0. Ya, kan 3 kan ya? Berarti yang keisi. Oke. Ada yang datang aja. Ya udah. Sama, ini juga kayak gitu. Nah, array bisa digabungkan ketika ada array 3 kali 4 yang nolnya sebelah bawah sama sebelah atas itu ketika digabungkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan mengisi bagian yang sebelah kanan. Ya, maaf. Saya kecilin lagi. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan mengisi sebelah kanan atas yang A. Yang bawah akan diisi oleh array yang 7, 8, 9, 7, 9, 13, dan 12. Ya, jelas ya? Ya, Pak. Gampang ini mah. Nah, ini biasanya bonus nih kalau misalnya UTS nih saya ngasih soal. Ketika ada pertanyaan, ada pernyataan sparse array jarang atau yang banyak nolnya, itu jawabannya adalah sparse array. Jadi array yang mempunyai bilangan 0 banyak dibandingin isinya itu namanya sparse array. Nah, latihan dikerjakan, silakan. Untuk latihannya yang ini aja. Kerjakan yang nomor 1, nomor 2. Nomor 1 untuk yang NIM-nya belakangnya ganjil. Belakang ganjil. Ngerti gak? Ya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya belakang NIM kamu ganjil, contoh, saya absen dulu nih. Kayak Fatah, ada? Fatah? Ada Fatah? Ada, Pak. Hadir, izin ya? Nggak hadir ya? Apa? Ya, Pak? Ada, Pak. Sabrina? Ada Sabrina di member? Hadir. Oke. Jeremy? Hadir, Pak. Oke. Rian? Hadir, Pak. Oke. Habis itu Zaki Padrahman. Hadir, Pak. Hafiz ada. Hadir, Pak. Fatah yang hadir ya. Oke. Saya simpan. Jadi nanti saya share di WA untuk mana itu? Tugasnya ini. Yang pilihan ganda ini buat kalian latihan aja, buat simpan nanti UTS. Biasanya saya ambil 1 atau 2. Jadi kerjakan yang ini, silakan. Rumusnya dari mana? Rumusnya dari yang tadi yang kita bahas, yang ini ya. Kerjakan NIM ganjil, kerjakan nomor 1, NIM genap, kerjakan nomor 2. Kalau nggak ada pertanyaan, habis ini saya share di grup WA. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih teman-teman atas perhatian pagi ini ya. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Baik, Oke. Pak.